Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Surah Yasin ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a, dan datang min aqsal madinati, dari ujung kota. Artinya Aqsal Madinah berarti ini orang pinggiran kota ya. Rajulun, seorang laki-laki, yas'a, berjalan cepat atau berlari-lari. Maksudnya ini beliau, rajul ini Habib An-Najjar, sahib Yasin. Cepat-cepat gitu, kayak orang terburu-buru, sebab di tafsirnya diterangkan balaghahu anna qaumahu qasadu qatlar rusul. Beliau mendapat khabar bahwa kaumnya akan membunuh para utusan. Makanya yas'a itu. Mau nolong biar tidak terjadi hukuman mati. Qala, beliau berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Ikutlah kalian kepada para utusan. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutlah kalian kepada orang yang tidak meminta upah, nggak minta bayaran. Maksudnya ikhlas ini orang nih. Tulus, ikhlas. Wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah masalah la yas'alukum ajran ini seru ini. Bagaimana hukumnya amplop? Bagaimana hukumnya ustadz, kiai, penceramah yang meminta bayaran dari mengajar, dari ceramah? Ya, kalau ditanya yang paling baik ya jelas yang tidak menerima upah sama sekali. Itu udah jelas. Cuma kita urusan begini kembali, kalau saya kembali ke fatwa-fatwa masyayikhuna, guru-guru kita aja, bagaimana fatwa beliau-beliau itu. Apakah merusak keikhlasan menerima bayaran? Masalahnya sudah jelas ya, mengajar atau berceramah atau mengarang, termasuk memberikan nasihat, kalau niatnya itu memang cari kerja, ya sudah jelas niat yang tidak baik ya. Kalau niatnya itu, ini yang tahu ya orangnya. Kita tidak bisa menilai dari zahir. Yang tahu hatinya si penerima bayaran upah atau amplop itu ya orang itu sendiri. Oleh Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih pernah ditanya masalah ini, saya ingat itu di Majelis Ta'lim Darul Hadits dulu. Beliau jawabnya gini, kalau yang mengajar ini sama aja ya, mau ngajar Quran, ngajar kitab, ceramah, khutbah Jumat, sama aja lah. Kalau yang mengajar itu tidak ada hasil makan minumnya, maka halal tanpa makruh, kata beliau. Artinya murni dia mengajar aja nih si alim ini. Itu ya juz, tanpa karoha. Kalau yang mengajar itu ada hasil makan minumnya, maksudnya dia ada pekerjaan lain, itu kalau pendapat Syekhul Imam jawaz ma'al karoha, boleh tapi makruh. Ini satu rujukan ya. Nah, kemudian sebetulnya gini ya, kalau kita melihat ini, lihat aja ulama una yang ini, yang mukhlisin ya, yang jami' bainal ilmi wal amal. Jami' bainal ilm wal wilayah, yang alim amil, alim wali. Saya lihat beliau-beliau itu menerima, khalas, yakfi.
Dalil yajuz itu. Berarti yang perlu diserang dan diobati ya hati kitanya ini. Para penerima upah, para penerima hadiah ini yang perlu diobati. Kalau yajuznya sih sudah kelihatan jawaz ya. Cuma saya tidak akan berdusta. Jadi urusan ini sudah lama saya pikir. Yang banyak dibahas lihat aja di kitabnya Imam Sya'rani itu banyak pembahasan ini. Khususan para muallimin, para asatid, para khutbah, tafaddalu tali'u kutub al-Imam Sya'rani di Syarah Uhudul Muhammadiyah, kemudian Lataiful Minan itu jelas sekali di situ. Beliau sering mengulas masalah ini. Insyaallah akan membersihkan hati kita urusan ini. Kalau dalil fikih tadi sudah itu ya, seperti itulah. Kalau Anda tanya ke saya, baik mana menerima dengan tidak? Jelas baik tidak menerima. Kalau Anda punya anak istri, sudah ada pekerjaan, itu wadih. Saya pernah nemu di buku kakek saya, kakek dari ibu, Habib Ali Al-Jufri, rahimahullah. Al-Habib Ali bin Saleh Al-Jufri, itu beliau kakek dari ibu saya, salah satu yang mengijazai saya Dalailul Khairat. Beliau itu punya kebiasaan kalau dapat faedah bagus ditulis di depan kitabnya itu. Nah, satu waktu beliau dapat hadis dari Syekhul Imam Habib Abdullah bin Faqih. Sayang itu kitab masih terselip entah di mana. Saya hanya ingat depannya aja itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala ya. Thalathatun mal'ununa ma damatis samawati wal ard. 3 orang ini dikutuk oleh Allah Ta'ala selama ada langit bumi. Yang nomor 1 apa? Man 'allama bil istijar. Orang yang mengajar dapat amplop, dapat bayaran. Saya kaget waktu nemu hadis itu, ya Allah, sampai segitu aja ya. Akhirnya saya sampaikan waktu itu saya lagi ngobrol sama Ki Ahmad, Ki Hasani. Ada sebagian murid-murid tua Ki Said juga waktu itu. Saya tunjukkan ini hadisnya. Ya pada kaget sampai seperti itu. Jadi masalah ini memang tolong dijadikan renungan yang penting lah buat para ulama. Bukan buat awam ini sebetulnya. Ini khusus buat kita-kita ini, para ustadz, khotib, pengarang, penasehat. Jadi kalau baca Yasin pas ayat ini, para khutbah dan muallimin harus berhenti dulu merenung ini. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya Allah, ini masalah sensitif tapi harus dibahas, harus direnungkan ini. Urusan amplopisme ini. Ada pro, ada kontra, ada yang marah-marah kalau kita bahas gini. Jangan marah-marah lah, ini masalatun min masailiddin. Kita bahas, kita renungkan. Ulama juga sudah membahas ini dari zaman ke zaman. Tapi yang memang yang paling ajib, yang bakal menyembuhkan kita itu kalau baca nasihatnya Imam Sya'rani. Memang sering sih, dia sering. Ke situ lagi, di beberapa kitabnya saya temukan itu. Dengan bahasa yang sangat gampang dan sangat mudah dipahami. Ada lagi saya temukan dari kelompok yang membolehkan. Jadi ada orang mau ngajar, mukhlis ini orang, ahlul ikhlas. Bingung, punya anak istri, nerima amplop sama bayaran takut begini-begini ini. Ittabi'u ma laysa lakum ajran. Wah, bingung. Akhirnya datang ke satu wali yang arif billah. Dijawab oleh beliau. Alim juga ini, alim, wali. Lima la takunu mithla ummi Musa. Tarda' waladaha wa ta'khud ajraha. Habis dengar itu udah tenang, berani nerima bayaran. Memang nggak punya kerjaan lain ini si kiai ini, si ustadz ini. Artinya kenapa kamu tidak meniru ibunya Nabi Musa? Dia menyusui anaknya, juga menerima bayaran dari Fir'aun.
Kan di peristiwa cerita itu yang Nabi Musa bayi terus dihanyutkan ila akhiril kisah, sampai akhir cerita, sampai ibunya kan akhirnya yang nyusui itu. Cerita terkenal, masyhur. Di situ ibu Nabi Musa ya tetap menerima bayaran dari Raja Firaun, sekaligus mendapat obat kerinduan kehilangan anak. Selesai udah, Nabi Musa sudah kembali ke pangkuannya, dia menyusui anaknya kan. Tapi yang dijadikan hujjah oleh para ulama itu, nerima bayaran ini berarti boleh gitu. Lima la takunu mithla ummi Musa tarda'u waladaha wa ta'khudhu ajraha. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.